Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan saya semua, Bapak Ibu Guru yang telah bersedia menyempatkan waktunya. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai materi yang telah saya tolerir ketika kegiatan CGP Angkatan 8, yaitu di modul 1.4 adanya budaya positif. Di sini saya ingin memaparkan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ya, Bapak Ibu semuanya, di lingkungan kita, apa yang kita harapkan dari sekolah kita ini? Sekolah seperti apa yang kita harapkan? Coba Bu Nur barangkali tahu apa yang Bu Nur harapkan di sekolah ini. Situasi seperti apa yang diinginkan? Situasi yang aman, nyaman, kekeluargaan, aman, tentram, damai, kekeluargaan, ya, supaya pelajaran yang kita lakukan juga dapat mudah dicerna oleh anak-anak semuanya. Baiklah, di sini coba saya ingin bertanya, setuju atau tidak mengenai hal ini? Nah ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke, siap. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Wah, ya, lanjut. Baik, itu adalah pertanyaan di awal. Nanti setelah saya jelaskan, kita akan lihat bagaimana dengan pernyataan Bapak Ibu mengenai setuju dan tidak setuju ini. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bayangkan kalian memegang mengepal tangan. Di dalamnya itu ada salib kertas, ada di posisi A dan di posisi B. Coba bayangkan Bapak Ibu berada di posisi A. Ini ada benda di sini dipegang. Ketika dipaksa oleh yang posisi B, bagaimana sikap Bapak dan Ibu? Rontak. Berontak. Maksudnya ininya dibuka atau dipertahankan? Pertahankan. Sampai bagaimana? Sampai sudah tidak kuat lagi untuk memegang. Oke, sampai sudah tidak kuat lagi, sampai titik darah penghabisan saya akan mempertahankan. Kenapa? Kenapa? Karena saya nggak mau yang punya saya diambil orang. Oke, siap. Berarti walaupun dibujuk, dirayu, saya akan tetap berusaha mempertahankan apa yang menjadi milik saya. Kalau Ibu bayangkan, siapa sih yang punya kendali dalam kejadian seperti ini? A atau B? Yang mengepal atau yang ingin membuka? Yang punya kendali? Apa? Yang mengepal. Ya, lanjut. Baiklah. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dapat orang membuat merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk anak. Nah, ini ilusi di dalam teori kontrol. Pada kenyataannya, yaitu di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol mengenai kejadian tadi ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Atau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai
Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, misalnya perilaku buruknya atau apa nih, anak gondrong aja deh rambutnya, itu kan tidak tepat ya. Kita salah, kamu udah gini. Ternyata ketika ditelusuri anak yang rambut gondrong dia punya tujuan. Apa nih misalnya kira-kira? Lagi model mungkin. Oh, betul. Jadi seperti itu. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya. Bu ini diam atau Bu Zulfa melamun, ini aja kamu terus atau bagaimana? Tapi dia punya tujuan. Karena saya memikirkan sesuatu atau apapun hal. Jadi intinya kita jangan menjudge langsung kamu itu buruk. Tapi setelah dia itu memiliki tujuan, cuman Alasan. memiliki alasan, cuman caranya atau metodenya mungkin yang kurang tepat. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol saya. Seperti tadi kita memegang dalam kepalan tangan, saya bisa mengontrol orang lain responnya, padahal Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Semua orang memiliki keinginan dan kodrat masing-masing. Kita tidak akan bisa memaksakan. Terus pemaksaan ada saat rujukan gagal. Nah, kecil-kecil, ih buka dong, nanti saya kasih permen. Betul, kita mau pegang apa ya? Nah, ketika gagal dipaksa langsung. Pakai fisik atau apapun. Nah, seperti itu. Padahal sebaiknya adanya kolaborasi, saling keterbukaan, berbagi sharing dan sebagainya, sehingga mau membuka kepalan tangannya. Jadi setelah menuju susah, dipaksalah dengan fisik. Semakin kuat kita ya, boro-boro ingin membuka. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan yang baik dengan kolaborasi dan konsisten, maka akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Bu, nanti kalau begini kan begini. Oh iya ya. Nanti siapa tahu akhirnya terbukalah kita. Akhirnya kita mau membuka apa yang menjadi keinginan kita. Model berpikir menang atau kalah. Nah, pada kenyataannya tidak ada yang menang kalah. Kita teori kontrol itu yaitu menang. Tidak ada yang kalah. Semua orang itu menang. Tidak ada yang pada saat dia gagal dalam pembelajaran kamu kalah. Tidak ada. Tapi semuanya ada di posisi menang. Mungkin dari sisi yang berbeda. Next. Disiplin positif. Tadi yang saya ucapkan mengenai teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak. Semua perilaku memiliki tujuan, baik bahagia ataupun dia lagi sedih ataupun dia buruk. Kasarnya itu kalau pencuri dia memiliki tujuan kan. Nah, sehingga dia berperilaku seperti itu. Terus model berpikir menang-menang dan kolaborasi, dan selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada teori motivasi. Sebelumnya kita lihat makna disiplin. Apa sih disiplin? Coba kalau kita bayangkan disiplin itu apa? Selain yang diterangkan di teori. Menurut Bu Tini apa sih disiplin teh? Sesuai aturan. Bu Zulfa? Sesuai aturan. Betul? Oke, sesuai aturan. Luis? Sama beda bayi? Ya, pokoknya anak bersifat sesuai aturan berarti dia sudah disiplin ya menurut kita. Nah, menurut teori dari William Glasser, teori disiplin itu yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang yang kita inginkan berdasarkan yang nilai-nilai kita hargai. Teori motivasi itu contohnya motivasi dalam hal
ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Kalau ekstrinsik yaitu satu, untuk menghindari hukuman. Saya risiko ini. Motivasinya apa? Saya takut dihukum. Itu teori dari luar. Karena ada bunur ke sekolah, saya cuek. Nah, itu ekstrinsik dan motivasi itu tidak akan bertahan lama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah ini nih, kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak. Ayo deh, nanti dikasih hadiah, dikasih apa? Maka dia semangat belajar. Terus saya lagi ke Sabtu dong, hadiahnya apa gitu. Kita setiap memberikan motivasi selalu memberikan imbalan. Akhirnya di saat tidak diberi imbalan, dia merasa kecewa dan belajarnya akan menurun. Itu teori motivasi dari luar, dan itu tidak akan bertahan lama, tidak akan menjadikan dia rajin belajar terus menerus. Kalau misalnya dasarnya seperti itu, karena imbalan atau karena menghindari hukuman. Dan adanya yang sebaiknya ini adanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Tapi bagaimana cara menumbuhkannya? Yaitu kita dengan meyakinkan nilai-nilai kebajikan seperti yang kemarin. Coba saya mau tanya, di jalan pakai helm itu gunanya apa? Untuk keselamatan, bukan supaya nggak ditilang. Melindungi kepala. Itu kan keyakinan kita kan, makanya kita pakai helm. Mau ada polisi ke, mau tidak ada, kita tetap pakai helm. Karena sudah menjiwai, sudah ini tertanam dalam kita ini adanya keyakinan kita. Helm ini gunanya untuk keselamatan. Kemarin kita cuci tangan mau makan, gunanya apa itu? Gunanya supaya bersih ya makanan yang kita makan. Kita nggak dilihatin, mau cuci tangan gitu enggak kan, tetap cuci tangan. Mau ada orang mau tidak ada orang cuci tangan ya. Seperti halnya kita ibadah, mau dilihatin mau tidak dilihatin kita tetap ibadah karena kita udah yakin ya, kesadaran dari diri kita sendiri. Betul. Nah, disinilah kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak, itu yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Jadi anak kadang bingung, dia mau ngikut aja tanpa disadari itu ada nilai-nilai kebajikan secara universalnya. Pokoknya dia mau ngikutin aja lah, tapi menjadi kebiasaan. Nah, seperti buang sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah berdaya, dia tidak buang sampah, nanti dikasih imbalan. Ya, dia akan seperti itu apabila dikasih imbalan. Tapi kalau kita jelaskan nilai-nilai kebajikan, buang sampah sembarangan itu penyebabnya akan sangat banyak sekali. Misalnya dapat mengakibatkan banjir, lingkungan kotor, dan itu akan muncul kesadaran dalam dirinya masing-masing. Terus model berpikir menang-menang atau kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini yang kita lakukan 5 posisi kontrol. Kemarin saya pernah menjelaskan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah kemudian dengan kita mengambil langkah posisi kontrol tersebut, maka kita akan dapat melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Oleh karena itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, itu kebutuhan dasar yang dijual terus supaya dapat mempertahankan bertahan hidup. Penguasaan itu kebutuhan loh, bener. Kita ingin terus maju, itu kebutuhan dasar kita, kebutuhan hidup. Hayang juara 1 itu kebutuhan, atau ingin jadi pemimpin sebenarnya itu kebutuhan, bukan karena ditunjuk, tapi memang di dalam hati itu kita ingin. Cuman kesempatannya
senang sekali kalau banyak teman. Nggak apa-apa ya. Senang sekali kalau banyak teman. Karena itu memang kebutuhan kita, diterima di lingkungan, diterima di kelompok, dan sebagainya. Terus kesenangan itu juga kebutuhan dasar. Kita butuh dong me time, sangat butuh. Jangan terus-terusan dengan rutinitas sehingga kita melupakan me time, waktu untuk kita. Kesenangan, dan itu orang-orang berbeda-beda dalam mencapai kesenangan. Berjumpa apa sih yang bikin berjumpa senang? Tidur dengan tenang. Tanpa ada gangguan. Itu menurut berjumpa adalah kesenangan yang saya butuhkan. Coba Wis, apa kesenangan yang Wis butuhkan? Tidur. Siapa tahu ada yang saya senangnya jalan-jalan, Bu. Kayaknya gimana kalau nggak jalan-jalan, kata Sofi? Umi apa Umi? Makan. Umi itu makan dan masak, itu kesenangan bagi saya. Dan itu memang hal yang kita butuhkan sih sebetulnya. Jangan sampai kita menyampingkan kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar kita itu. Karena rutinitas yang terus-menerus atau problema masalah sehingga kita melupakan waktu untuk diri kita sendiri. Dan selanjutnya kebebasan. Gak ada orang yang mau di bawah tekanan terus-menerus. Saya ingin bebas, tapi dengan aturan terbatas. Bebas terbatas sih. Bebas juga karena kita bersosial, maka pasti terbatas. Tidak sebebas-bebasnya. Tapi itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Ya, lanjut. Apakah makna disiplin? Disiplin, bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi, makna kita disiplin itu kita melakukan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain itu patuh. Itu disiplin. Padahal disiplin itu yaitu dengan menghubungkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian di suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, disiplin itu sebetulnya bukan supaya dia patuh kita melakukan sesuatu ke orang lain, tapi disiplin itu kita menghargai. Jadi menghargai nilai-nilai yang dia yakini, dan itu akan menjadi suatu disiplin. Jadi bukan pemaksaan, jadi bukan atas langsung orang lain disiplin itu. Dan disiplin juga merupakan suatu proses belajar. Disiplin itu proses belajar dari yang asalnya begini menjadi begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tadi kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, contohnya untuk keselamatan. Kita sopan santun apa? Sopan santun juga nilai kebajikan, yaitu penghormatan atau menghargai orang lain. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Seperti tadi kan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai yang kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan, ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beramal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
Ini aja. Itu apa ya? Kita kan sering belajar tentang profil pelajar Pancasila. Coba ini diikutin sama ibu tentang profil Pancasila. Ini kayak yang bareng yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, Pe. Tepuk tangan dong. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal di kita. Mandiri, kita gerak sendiri sih, maksudnya tidak terus membutuhkan pertolongan orang lain karena kita ini memang harus mandiri, bernalar kritis, kritis terhadap perubahan, kritis terhadap apa ilmu pengetahuan, terus gotong royong, saling bekerja sama dan juga kreatif. Next. Sekarang kita belajar mengenai teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Nah, yang tadi saya sekilas sudah menjelaskan ya teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pertanyaannya selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi? Kan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya anak tersebut melanggar atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dia akan apa yang terjadi? Kalau untuk menghindari berarti dia bakal untuk menghindari berarti dia bakal apa kalau dia melanggar? Kan untuk menghindari hukuman. Dia melanggar berarti kalau melakukan akan kena Hukuman. hukuman gitu. Jadi menghindari melakukan, kalau tidak melakukan jadi hukum, kena sanksi. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mendapatkan apa? Apabila saya melakukannya maka dapat imbalan. Kalau tidak, tidak ada apa gitu. Nah itu eksternal, tidak akan bertahan lama. Apabila semua telah meninggalkan, orang yang membuat tidak nyaman, tidak ada orang yang memberi imbalan, tidak ada, maka disiplin pun akan berubah menjadi ketidakdisiplinan lagi. Nah, sedangkan motivasi eksternal ini yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maksudnya, kalau saya melakukan tadi seperti tadi, menjaga memakai helm, maka saya akan menjadi orang yang selamat, misalnya, yang sehat. Nah, seperti itu. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang dimaksud merdeka? Merdeka adalah jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu dari diri. Jadi kayak motivasi diri orang gini teh, kita begini teh bukan karena perintah lain aja melawan diri sendiri. Jadi yang dimaksud merdeka itu bukan merdeka sebebas-bebasnya ya dalam pembelajaran. Dihukum oleh penghargaan, dampaknya pengaruhnya jangka pendek. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan,
tidak efektif dan merusak hubungan. Lanjut. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Kalau seseorang tidak diberi penghargaan, saya benci kamu. Saya sudah belajar tapi tidak diberi hadiah, yang asalnya diiming-iming dapat penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, betul tidak? Karena apa? Contohnya? Itu udah biasa dijanjikan sesuatu. Kalau misalnya tidak terlaksana pasti Marah, kesel ya. Jadi si hasil ini karya dia itu karena tidak diberi penghargaan, maka karyanya juga akan menurun gitu. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. kalau sudah biasa kita dijadikan sesuatu, kalau berhasil. Jadi kalau misalnya itu ya bermalas aja gitu. Jadi dia tidak kreatif ya. Kita manusia itu nggak ada semangat untuk menimbulkan ide baru gitu. Iya. Ya berbuat karena janji tadi. Karena janji ya. Kita bandingkan juga yang misalnya temannya yang lain, dia jadi tidak kreatif karena ini pengaruh sangat besar sekali ya. Sebetulnya saya ada pertanyaan dari kemarin yang saya ingin diskusikan dengan Bapak Ibu. Kenapa sih harus ada juara? Pembagian juara, kenapa sih harus diumumkan di situ di depan itu pada saat pembagian? Karena pada saat kita membagikan hadiah 1, 2, 3 yang tidak kebagian dia merasa gagal, minder. Kita udah jelas di rapor kurikulum aja tidak ada ranking. Tapi kenapa harus ada muncul juara di pengumuman akhir, juara 1, juara 3? Apa bedanya ya? Dan memang itu mempengaruhi karena tidak ini kan orang tua yang protes lah, ada bagaimana nyambung kemana-mana permasalahan muncul karena ada pembagian penghargaan untuk juara. Semua orang itu memiliki proses ya, betul, memiliki proses. Mungkin di saat ini dia belum mencapai proses itu dan kita hargai hal itu. Makanya penanaman ranking dan sebagainya itu mungkin perlu dievaluasi kembali ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya betul, motivasi yang tadi kejaran jiwa itu jadi ini aja berkurang karena pokoknya segala sesuatu tujuannya penghargaan aja. Jadi tidak berpikir Bahwasanya itu buat kita sendiri. itu kan gunanya itu buat diri sendiri. Tapi karena penghargaan kita memikirkan hal itu, dia hanya memikirkan hadiah. Nah seperti itu. Bentuk program kebajikan, beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, beri pengakuan semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Dalam memberikan apresiasi, kita nih beri dalam memberikan apresiasi kepada murid. Next. Contoh pengakuan. Nah kita lihat contoh pembuka. Kemarin saya perhatikan adek belajarnya begini misalnya. Kenapa? Itu suatu perhatian gitu kan. Memperhatikan murid-murid. Kenapa deh sekarang ini ibu perhatikan belajarnya menurun, jarang mengerjakan PR. Itu perhatian, anak akan merasa wah. Terus nilai kebajikan apa? Rasa empatinya besar sekali. Kita itu rasa empati ya, kita peduli pada semuanya. Jadi tidak cuek dengan kondisi masing-masing murid. Terus pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Saya menghargai kepedulian itu nilai kebajikannya. Terima kasih untuk itu rasa tanggung jawab. Ya, lanjut. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi.
saya tidak akan masuki dong. Konsekuensi bukan enak. Kalau bukan hukuman, oke. Kalau hukuman kan kita paling cuma gitu lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi juga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa latihan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, nanti kita lihat ya. Hukuman itu kan karena konsekuensi dia begitu. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Sama. Hukuman. Hukuman, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya tidak mengenakan. Jangan pakai sepatu seharian di sekolah. Soalnya tidak taat aturan hingga pakai sepatu hitam. Nah, itu apa hukuman apa konsekuensi? Siap. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit tapi untuk pelajaran PJOK. Tadi hukuman. Ada yang Antoni hukuman, ini konsekuensi hukuman. Oke. Next. Ini dia jawabannya. Ya, Umi salah. Ini mencatat 100 kali itu dimaksud hukuman. Karena tidak dengan mencatat 100 kali anak dendam, menggerutu. Apakah setelah selesai dia akan berubah? Belum tentu. Nah, ini jadi hukuman. Hukuman itu. Tapi bisa gini. Kena aja. Oke, sudah nulis dulu. Nah ya, bisa jadi kan posisinya jadi tindakan kita itu tidak mengubah perilaku dia dengan apa yang kita lakukan ini. Jadi dengan mencatat itu disebut hukuman. Tapi Bu, itu ada positifnya juga. Apa itu? Pakai bangku. Ya, sebetulnya sih kita telusuri lagi hukuman atau konsekuensi. Ini sih awal sih nanti dijelaskan. Kenapa bedanya hukuman sama konsekuensi? Ini kita lihat dulu jawaban hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Kamu terlambat lari. Nah, itu hukuman menurut ini ya. Diminta push up karena tidak menggunakan masker. Push up. Terus menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja, itu konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, itu konsekuensi karena dalam pelajaran olahraga. Jadi kalau yang konsekuensi itu pertama untuk memunculkan tanggung jawab murid. Jadi anak itu jadi muncul konsekuensi itu dari anak sendiri dan melalui kesepakatan. Kalau hukuman kita memberi tindakan tanpa memberikan alasan murid. Siapa tahu dia teh apa karena kesiangan atau apa bagaimana gitu ya. Jadi konsekuensi biasanya kita buat dalam kesepakatan dengan anak. Kalau Ya. berarti kita sendiri. Kita sendiri, iya. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Terus kalau konsekuensi itu memunculkan tanggung jawab dia. Nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kan dia coret-coret. Kalau hukuman kamu udah salah. Gimana dikeluarkan atau kagak itu dihukum ya. Tapi dia menggantinya. Jadi itu bukan hukuman ya. Konsekuensi tanggung jawab dia. Saya sudah melakukan kesalahan ini dan untuk memperbaikinya bagaimana. Jadi konsekuensi itu memperbaikinya. Tapi mencatat 100 kali itu kalau misalnya kita sepakat itu bisa jadi konsekuensi kan Bu?
Ya betul. Tapi di sini mungkin tidak ada ini ya. Jadi hampir mirip ada pemaksaan ini Bu. Apa sih? Pemaksaan gimana sih? Suatu hal ini yang tadi bukan dan saya karena dia tidak suka hal ini gitu. Tapi kalau konsekuensi melakukannya karena suka gitu. Jadi gitu. Kalau konsekuensi itu dia melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab dengan sadar diri. Jadi nah kalau kayak mencatat itu nggak sadar dia nggak mau ngomong ini misalnya. Tapi kalau misalnya udah tidak kesepakatan bersama, Ya betul, kalau sudah menjadi kesepakatan bersama maka dia yang sendiri yang ingin seperti itu ya Bu ya. Ya, next. Coba kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman. Tapi dalam jangka waktu pendek kalau sudah diperbaiki mah ya udah itu kita juga bukan apa ya biasa aja nantinya. Anak membenci kedisiplinan. aku nggak suka. Kayak seperti ini. Jadi munculnya rasa dendam ya. Anak akan menghargai disiplin kalau konsekuensi. Hukuman paksaan kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan saling kayak tadi kan konsekuensi saling menanggapi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi apa itu sembunyi Betul, banyak hal itu. Kamu cerita? Enggak, karena kamu takut. Bukan sadar mencuri itu kesalahan, tapi takut dihukum aja gitu. Nah ini kebanyakan sebesar itu malah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang kita harus hindari ya, merasa dipermalukan ini anaknya. Jadi jangan sampai anak dengan dia melakukan kesalahan kita membuat dia ditertawakan di teman-temannya gitu. Dendam ke anak, bisa dendam ke guru. Ya intinya seperti itu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara konsekuensi. Jadi dia merasa tidak nyaman aja. Aku udah melakukan kesalahan ini, tapi dia sendiri orang lain cuek-cuek aja. Tapi dia saya nggak salah gitu. Jadi merasa bersalah sendiri aja seperti itu. Terus anak juga belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, Tapi gue gini, awalnya emang itu hukuman. Awalnya hukuman. Kita kan punya nih aturannya seperti ini. Anak kok kan nggak mau gitu ya. Kalau dia sampai kerja. Tapi setelah itu kita ajak komunikasi, itu kan nanti dia juga nggak akan mendapat. Itu kan bisa terjadi seperti itu. ya tapi Awalnya hukuman gitu, awalnya hukuman. Nah, Ya kayak di pondok lah gitu. Mohon aturannya begini, kamu harus begini gitu. Kan kesel dong. Kok begini gitu. Tapi kan kita kasih gambaran, pandangan dan itu akan menjadi sendiri gitu. ya memang jadi itu penjelasannya di akhir ya. Jadi hukuman dulu, penjelasannya di akhir misalnya. Kalau konsekuensi dari awal sudah kita membangun kesepakatan. Kadang-kadang mungkin yang anaknya sadar mah setelah dijelaskan bisa beli. Tapi kalau yang sudah di awal dia langsung merasa dendam sampai lama ya, saya takkan memaafkan kalau penjelasannya atas gitu ya. Ini nanti begini, ini tidak saya merasa malu kemarin jadi tetap dendam. Jadi lebih baik ya di awal membangun penjelasan seperti itu dari awal saja, kenapa harus di akhir. Nah inilah konsekuensi. Jadi memunculkanlah kesepakatan dengan anak-anak juga. Dan kalau kita memunculkan kesepakatan konsekuensi dengan anak di awal, insya Allah pelanggaran itu akan semakin berkurang karena dia tahu konsekuensinya apa. Kalau ini udah tahu di awal. Tapi kalau hukuman dia nggak tahu begini itu bakal diapain, nggak tahu karena kita melakukan hukumannya beda-beda. Nah begini, kalau begitu, mari suruh lari, sekarang suruh cuci. Jadi dia salah lagi
ini restitusi itu yaitu suatu permasalahan ditanggapi, diselesaikan dengan langkah-langkah restitusi. Ini pernah ada teman kemarin, anaknya dari pondok, dia pengen pulang, katanya sakit, kemudian nih dijemputlah sama orang tua di rumah. Ternyata dia itu kena hukuman mainin HP lah, chatting sama cewek. Kok bisa gitu ya, kok bisa ini pondok cowok kok bisa chatting cewek. Ternyata dia deket ke ustadz apa bagaimana karena pinjam HP dan chattingan sama mungkin yang dekat. Mamanya udah marah, kamu itu gimana, kan di pondok itu jangan macam-macam. Tapi ketika dia belajar dari segi restitusi, dia dengan tertawa dalam hati, dia langsung kenapa, terus dibalik sharing, baik gak ya seperti mana gitu yang kemarin segitiga restitusi, baik nggak? Ya emang kamu ini kamu akan melakukan hal sampai kamu kan ya, dan akhirnya anak tersebut memunculkan solusinya. Ya pun saya nggak akan gitu lagi, karena memang hal itu ternyata mengakibatkan apa-apa, dan saya juga nggak mau menjadi orang yang misalnya sama orang lain, maksudnya nggak mau menjadi orang yang menyalahi aturan dan sebagainya. Jadi maksudnya ini tidak dilakukan pada anak-anak kita. Cobain aja lah kita, kalau ada anak kecil terlalu si Haji benar. Kenapa ini asalnya dia dengan ceweknya pede, enggak Haji udah ingin aja dengan yakin berbohong. Tapi ketika kita mencoba berkolaborasi, maksudnya mengajak ngobrol gitu, ya ini gimana, terus ini baik efeknya dan sebagainya, terus aja sekarang gimana, dan akhirnya memang hari ini nangis lah yang kedua, yang asalnya tanpa rasa tiba-tiba nangis sendiri, dia menyadari kesalahan. Mau gimana sekarang, nggak dimarahin, intinya jangan langsung dimarahin. Seperti itulah kalau restitusi itu, setiap anak melakukan kesalahan jangan langsung ngapa lu aja, gak langsung berpecah, kamu sih mainnya, padahal saya emang main apa tadi, ya dulu mulailah. Kenapa? Iya, terus Karena kita tuh begitu ya. betul sekali, pengalaman kita kita sering seperti itu, kita tanpa ada alasan kita mau Ada alasan dan mereka kalau tahu gitu. dan akhirnya kita tumbuh menjadi anak yang takut. Mungkin kepercayaan diri kita akan menjadi berkurang karena kita tidak bisa mengungkapkan pendapat kita. Lanjut. Ini identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu tidak harus terjadi, masih ada pilihan-pilihan yang lain. Ketika dia melakukan hal itu, adakah tindakan yang lain yang dapat selain jalan gitu saya ini jalan sawah ini harus ke sini. Kalau kata si hukuman sana, kalau katakan restitusi ya harus terjadi deh saya di sini. Kalau restitusi adakah jalan yang lain? Jangan pilihlah yang lain kalau memang menurut Kalau si jalannya itu tapi sampai ke situ. iya kayak gitu, seperti itu. Banyak jalan menuju Roma. Betul, jalan Nggak bisa. betul, banyak jalan menuju Roma ya. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang ya. Tidak nyaman jangka pendek, kalau konsekuensi jangka pendek tidak nyamannya. Jadi dia udah ini udah biasa lagi gitu, temannya nggak marah lagi gitu kayak gitu. Kalau hukuman dia bisa terus-terusan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, menguatkan itu jadi tindakan dia itu diperkuat. Jadi itu nama dikasih keyakinan yang tadi itu supaya memang hal itu sepanjang hayat itu tidak akan terjadi lagi. Jadi dikuatkan oleh kita. Keyakinan apa yang kamu yakini? Saya ingin jadi anak yang baik, misalnya ada penampilan rapi. Nah, kalau berpenampilan kenapa tangan kamu digulung? Tangan kamu digulung misalnya ya. Ya, tadinya saya biar keren, terus kan misalnya gitu ya. Kan keren hanya untuk sesaat ya istilahnya ya. Tapi
mana yang lebih kamu yakini menjadi yang rapi, yang berpenampilan baik, hasilnya yang baik, atau yang hanya keren aja? Jadi berarti nanti kita diskusi aja, ngobrol terus sama anak. Jadi kita cobalah belajar untuk menanggapi suatu permasalahan itu dengan ngobrol, berdiskusi, dan peran apa alasannya, apa solusinya, itu aja intinya. Pernah kita tanya solusinya, terus kamu maunya gimana? Itu aja. Saya maunya gini bu, oke, boleh. Kita boleh aja. Kalau memang ini, oke. Terus tapi kamu kapan mulai begitunya? Jadi tapi misalnya saya janji bu, saya tidak akan terlambat. Gimana caranya? Mungkin itu saya tidak bangunnya tidurnya agak cepetan supaya tidak kesiangan. Kapan kamu mulai? Ya besok bu, saya janji. Nah itu tuh ya, misalnya seperti itu. Nah, ya next. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu belajar dari kesalahan. Karena manusia itu sifat salah. Iya. Hormat. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam, ini bahasanya, bahasa seperti itu untuk bahasa hormat yang terdengar. Permisi, minta tolong, atau boleh saya pinjam, bahasanya seperti itu. Berperilaku, ini untuk hormat, bersenyum ramah, memberi salam, dan memberikan ruang bekerja untuk tubuhnya yang tenang. Ini tapi aku datang udah kayak marah-marah, berhormat, berhormat itu. Perilaku juga harus itu ya. Terlihat, berempati dengan perasaan orang lain, gerak-geriknya itu harus berempati. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ya, next. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang keyakinan kelas apa nih? Mengembalikan buku ke tempatnya. Menghargai, menghormati, atau tanggung jawab atau apa? Kira-kira apa jawabannya? Tanggung jawab, kembalikan buku ke tempatnya. Betul. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Yang tadi jawabannya kan ini peraturannya seperti ini. Kan keyakinan kelas itu kan kayak tadi ada keyakinan ya, ada penghormatan, penghargaan, menghargai, menghormati, tanggung jawab. Nah ini pilihannya. Nah maksudnya kemana? Dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya apa? Menghargai atau menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini jawabannya. Hadir di sekolah 15 menit berarti menghormati orang lain, komitmen keyakinannya. Dilarang melakukan kekerasan, sama untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya yaitu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia dan ini materi yang terakhir kita yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh sekali untuk dapat diterima di kelompok. Kita berusaha beradaptasi dengan kelompok tersebut supaya kita dapat berkumpul bersama kelompok. Karena itu kebutuhan kita. Makanya kita melakukan segala cara supaya dapat diterima di kelompok. Penguasaan. Ada rasa kita ingin bersaing berkompetisi. Itu ada sebetulnya dalam hati walaupun apa sih skill kita tidak mencapai ke yang utama, tapi kita tetap ingin bersaing. Itu paling senang anak berkompetisi. Pelajaran juga kalau merasa tertantang paling senang anak belajar seperti itu. Karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu juga merupakan kebutuhan dasar. Kita butuh kesenangan untuk diri kita dan kebebasan. Kita tidak mau di bawah perintah orang lain terus-menerus karena kita punya kebebasan di mana kita bisa menentukan pilihan sendiri. Next. 5 posisi kontrol. Next. Tadi ada penghukum yang pernah saya lihat videonya ya kemarin, penghukum
hukum itu langsung memberikan hukuman membuat orang merasa bersalah. Guru menghardik, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan ya. Hasilnya memberontak, anak itu menyalahkan orang lain dan berbohong, kebanyakannya berbohong. Karena dia sering dihukum, kebanyakan berbohong. Takut dihukum, banyak yang berbohong, termasuk anak saya sendiri juga gitu, berbohong saja. Nah, karena biasa dihukum, kalau melakukan hal ini nanti ada hukuman. Terus membuat orang merasa bersalah. Kamu senang ya ibu dimarahin ibu pas sekolah? Anak ini merasa bersalah, identitasnya enggak. Kamu kok begitu sih sama ibu? Nanti ibu bagaimana? Nanti ibu nilai jelek dong seperti ini. Kamu mau ibu begini? Seperti itu sangat menyakitkan. Anaknya merasa saya merasa bersalah sekali, berdosa sekali dengan kata-kata buruk seperti itu. Teman, dipatoni teman, hei gini, oh kamu gitu aja gak bisa. Itu bagus, tapi efek sampingnya anak penghormatannya akan agak berkurang gitu. Maksudnya rasa menghargainya itu agak berkurang. Terus yang kedua, dia itu menyebutnya ke patoni aja, yang lain padahal sama perintahnya, tapi karena ini dia mungkin patoni aja, yang lain tidak seperti gini. Kadang-kadang kita anak merasa tuh kelas aja, kita kelas begini, ya mungkin gimana gurunya pengajar. Nah itu seperti itu, mungkin hal itu yang perlu kita evaluasi. Ketemu guru yang lain di sekolah lain, Coba ya, semuanya itu istilahnya orang tua kita gitu harusnya. Tapi ya seperti itulah, dan harus kita evaluasi kembali. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau itu tadi, kamu tahu kenapa kamu terlambat, tahu konsekuensinya. Ya Bu, sekarang kamu mau gimana? Dan begini dan begitu. Nah itu sudah jelas yang kita buat kesepakatan kelas. Tapi kita sebagai pemantau. Tapi alangkah baiknya kalau kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Jadi kalau kenapa setelah misalnya kalau pemantau tahu ini konsekuensinya apa? Jadi nggak tahu gini. Kalau manajer gini, kenapa kok sampah sembarangan? Itu kita cari dulu, gali dulu. Bu, saya tuh udah nyari, saya tuh masalah di sini nggak ada. Oh, kenapa tidak dilakukan ini? Kok bukunya dengan alasan dan sebagainya. Oh, kita baru paham. Tapi tetap kan anak melakukan kesalahan. Iya, ibu mengerti karena tempat sampahnya tidak ada dan sebagainya. Mungkin adek misalnya terpaksa gitu. Tapi keyakinan apa ya? Saya harus menjaga kebersihan, Bu. Saya tidak boleh sebetulnya. Dia tahu solusinya bagaimana misalnya. Ya mungkin nanti ketika saya habis jajan misalnya ibu saya misalnya apa saya bawa kamar plastik atau bagaimana. Jadi itu jadi menunjukkan oh ya baik, berarti nanti tidak akan bawa kamar sama lagi. Tapi sekarang sini tidak akan Bu. Nah itu jadi seperti itu. Jadi itu manajer tanya dulu alasannya apa dan sebagainya. Nah next, siapa yang mengatakan terima posisi kontrol? Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi penghukum pemantau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah atau apa? Membuat rasa bersalah. Oke, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Penghukum. Oke. Ayolah, lakukan dengan ibu atau bapak. Ayolah, lakukan dengan ibu atau bapak. Teman, ada teman. Penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau ini, ayolah lakukan dengan ibu atau bapak. Teman, oke nanti kita lihat kuis misalnya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita next. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu-ibu merasa bersalah saya. Kamu tidak pernah benar melakukan yang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ayo demi aku, misalnya kayak gitu itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ya. Hah? Ya.
menyebabkan virus atau apa, jadi repotnya sekarang yang sakit masker. Jadi dulu mah nih masker kayaknya gimana gitu, tapi kita udah meyakini bahwa melaksanakan 3M itu memang mengakibatkan efek yang baik untuk diri sendiri, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah itu juga kita tiba-tiba udah nggak ada aturan jaga jarak, tapi kita ada yang merasa ya ini aja gitu, misalnya waktu kita untuk berdekatan ini, karena penyakit itu bukan hanya corona aja, yang lain juga kan kita tahu kita menular gitu. Terus kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Latihan jam 8, jam 8, semangat. Gak ada loh yang maksa, gak akan dihukum loh, gak akan dihukum juga. Nanti ada biasa disiplin. Karena kita malu. Ya malu Kita malu kan, dalam hati itu harus tepat waktu, karena kita merasa masyarakat semua orang memandang kita padahal perasaan doang. ini kan apa materi tertinggal, dan kita tahu lah konsekuensinya ketinggalan datang setelah itu udah malu, materi tertinggal dan sebagainya. Nah lanjut, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah keyakinan kelas yang disepakati itu tadi dicatat jeblok, jadilah peraturan kelas yang awalnya dari situ. Di lingkungan positif itu yang paling kita inginkan. Sekolah itu lingkungan positif, apa nama, tegur, sapa, salam, semuanya nyaman, dah belajar, bekerja tuh semangat. Karena kamu tidak pernah dengar melakukannya hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ayo atuh, demi aku, misalnya kayak gitu itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Next. Nah, segitiga restitusi itu next. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas seperti tadi, alasannya tanya jawab biasa, validasi validasi itu tindakan ini sebenarnya tidak baik, validasi itu seperti itu ya, ini sebenarnya kurang tepat, harusnya kan ini itu validasi tindakan dia, dan nantinya keyakinan menanyakan. Nah sekarang keyakinan apa yang kamu pahami? Next. Nah mungkin next itu yang dapat saya paparkan mengenai budaya positif. Barangkali ada pertanyaan satu aja. Atau kesimpulan atau tanggapan? Kesimpulan atau tanggapan nggak Bapak? Ya betul. Ya, itu ya kesimpulannya, bahwa setiap masalah pasti ada solusi, dan untuk menghormati hak anak maka kita harus melakukan menghargai hak anak. Kita gali potensial atau pendapatnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat berbagi ilmu lagi, sharing, masukan atau kritikan juga saya terima. Nanti kita bisa berkolaborasi menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membanggakan dan mampu menambah wawasan bagi saya. Terima kasih.
Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku semua supaya belajarnya nyaman, supaya tenang, harus bagaimana kelasnya? Bersih. Apalagi? Rapi. Terus? Nyaman, tenang, bagus. Nah, bagaimana dengan pembelajaran di kelas ini? Supaya bersih berarti kita harus bagaimana? Menjaganya dengan cara baik. Baik itu gimana?
semuanya. Hormat kepada guru, baju rapi. Yang ini apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan, setuju? Yang ini? Disiplin, katanya tidak boleh berkelahi, setuju tidak? Sekarang ibu mau tanya nih, seandainya ada yang rambutnya panjang, harus bagaimana nih menurut anak-anak? Dipotong. Kalau belum dipotong, Potong 1 cm. wow, botak 1 cm nih, katanya setuju tidak? Dipotong dulu ya, disuruh dipotong. Kalau misalnya belum dipotong juga berarti apa tadi katanya? Setuju tidak? Coba ini ada yang seperti tadi katanya tidak boleh apa tadi? Berkelahi. Bagaimana nih? Kalau ada yang berkelahi bagaimana? Dipisahkan. Terus ditenangkan. Konsekuensinya apa kalau ada yang berkelahi? Konsekuensinya belajarnya dipisahin saja, harus tenang, tidak boleh terus. Terus ini tidak boleh apa tadi? Buang sampah sembarangan. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, denda. Didenda berapa? 500. Benar nih didenda. Benar didenda, setuju tidak? Yang lainnya apa lagi? Bersihin WC. Yang buang sampah sembarangan disuruh bersihin WC, setuju tidak? Deal ya, deal. Bener nih. Berarti nanti ibu lihat kalau ada yang buang sampah sembarangan nanti katanya bersih-bersih WC. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi anak-anak semua, ini adalah kesepakatan kita. Berarti kalau ada yang melanggar ada konsekuensinya. Tadi katanya kalau ada yang buang sampah sembarangan baru didenda katanya. Awas nih, ini kalian sendiri yang berbicara, kalian sendiri yang sepakat. Nanti ibu akan tulis membuang sampah pada tempatnya. Konsekuensinya yang membuang sampah sembarangan maka akan kena denda 500 rupiah. Setuju tidak? Deal? Tidak boleh berambut panjang. Yang berambut panjang setelah diperingati maka apa konsekuensinya? Potong 1 cm rambutnya ya, botakin. Setuju kali ya? Tapi nanti bicara bersih, katanya tadi ada yang bilang kelas ini bersih, setuju tidak? Berarti kelasnya harus bersih, menjaga kebersihan ya. Nanti ibu akan tulis itu diagendakan. Nanti ibu akan pampang kesepakatan kelas 6. Harus bersih, disiplin, tidak boleh berkelahi. Nah, laki-laki rambutnya pendek, buang sampah pada tempatnya. Temannya pada temannya harus mandi katanya. Pagi-pagi tadi mandi olahraga. Awas tidak. Ya itu saja ya. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran ya. Silakan. Tadi saya senang sekali dapat membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya. Dan